Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS sekarang buka lagi nih guys, grup STS diskusi dan rekomendasi sesi 17. Nah, itu aktif di bulan Januari, tanggal 1 sampai tanggal 30. Bagi teman-teman yang pengen dapat rekomendasi saham yang menarik di swing, ODT, dan scalping jika market mendukung, Mas Bro bisa gabung aja. Kontak saya ada di deskripsi guys ya, donasi hanya 100.000, langsung kontak aja karena pendaftaran ini ditutup akhir Desember 2022. Nah, ini aktifnya grup adalah bulan Januari, guys. Nah, ini adalah contoh menu-menu yang ada di STS. Kalau misal Mas Bro masih belum paham, Mas Bro bisa lihat videonya di atas. Nah, lihat dulu itu video di atas. Oke, kita lanjut ke videonya, Mas Bro. Assalamualaikum Mas Bro. Ya, ini adalah channel baru yaitu Swing Trading Saham. Nah, ini khusus bahas tentang saham ya, nggak kayak Fajar Daily yang campur-campur. Nah, kalau ini channel khusus saya buat bahas saham doang. Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Jadi kalau Fajar Daily lagi males upload tentang saham, nah kita bahas sahamnya di sini aja guys. Swing Trading Saham. Next, grupnya juga ada di Telegram, itu Swing Trading Saham. Teman-teman bisa gabung juga ya, tinggal klik aja Swing Trading Saham lah, seperti ya. Oke ya, kita akan lihat IHSG hari ini hijau ya. Cuman hijaunya maksa guys. Ini hijaunya di Bayan dan Goto. Hijau maksa karena asingnya keluar banyak banget. Ini di pasar nego 1 triliun. Di pasar reguler 500 miliar lebih, hampir 600. Ya, segitu guys. Jadi 1,1 triliun itu di pasar nego, sisanya reguler. Jadi istilahnya asingnya masih jualan terus dari IHSG. Ini nggak tahu ya asingnya kenapa dari awal Desember sampai sekarang itu ngejual terus sahamnya di IHSG. Apa mungkin mereka mau bersih-bersih Purto karena takut ARA ARB simetris, maybe ya. Tapi kan di luar negeri kan ARA dan ARB-nya juga simetris, bahkan nggak ada ARA ARB ya di beberapa bursa di luar. Tapi I don't know why, kenapa asingnya itu out terus selama 1 bulan, bahkan 1,5 bulan beruntun guys, gila. Gila. Nah, kita akan bahas beberapa saham dan ya bagi teman-teman yang istilahnya masih takut sama IHSG karena asing keluar terus ya nggak usah beli aja. Saham mending liatin aja, ya nggak usah beli gitu ya. Daripada beli terus loss. Oke, kita akan bahas saham yang pertama adalah SLC guys. Kita bahas saham yang sering kita keluar masuk aja jadi lebih enak gitu. Jadi SLC ini sebenarnya udah jebol ya. Jebol support 121. Wah, SLC jebol, mau dibawa kemana ini? Kan itu udah nggak ada lagi soalnya guys. Berarti dia bentuk support baru kalau dia jebol. Tapi nggak mau dia naik lagi ke 123. Jadi sepertinya ini SLC nggak mau nih jebol 121 guys. Jadi kalau seperti ini sih harusnya sih besok hijau ya untuk SLC. Tetap aja harusnya dia nge-hit target di 130. Coba kita lihat SLC. SLC closing di 123 dan di sini resist di 130. Untuk fundamental udah sering saya sebut ya. Untuk SLC kita lihat untuk brokernya aja. Nah, di sini ada YU nih yang mulai masuk, guys. Nah, ini stock bidnya jualan. Jadi retail-retailnya jualan nih kecuali MG. MG-nya kecil banget ya. YP retail, KK ini bukan retail tapi porsinya kecil banget. Terus ada XL retail, PD, XC ya ini istilahnya apa namanya kalau kita lihat di sini ternyata bener ya jualan. Tapi di sini ada YU. Jadi YU versus everyone. Nah, semoga aja YU ngangkat nih guys. AVG-nya 122. Nah, coba kita lihat 1 minggu ke belakang. Nggak ada. Oh, ada YU di sini 122. Jadi YU baru ngambil hari ini ya. Di sini ada IF di 124. PD di 125. Kita lebih di sini sebentar. 1 bulan yang lalu. SQ 157, MG 141, 140. Dan semuanya di atas sih sebenarnya. Tapi kalau kita lihat di sini YU ini mulai istilahnya itu mungkin mau ngebandarin ya si ASLC. Nah, semoga aja menarik untuk ASLC. Karena kalau kita lihat candlenya juga dia nggak mau jebol support. Bagi teman-teman ikut ASLC bisa ambil aja 122, 123 yang pengen maksa beli IHSG yang lagi buruk ini. Boleh, untuk TP-nya maybe di 126 sampai 130. Nah, itu target dari IHSG SLC guys di sini. Nah, kalau SLC kalau misalnya closing di bawah 120, boleh di CL dulu deh. Daripada nanti dia bentuk lower baru di 110 atau 100, wah dalam sekali guys. Oke, kita langsung lihat saham yang kedua, yaitu BCIP guys. Nah, BCIP ini adalah salah satu emiten properti ya.
dengan valuasi yang sangat murah. Kita lihat di sini guys, yaitu profitnya itu 20 miliar, artinya dia dari minus ke plus luar biasa. Terus untuk pernya itu 4 kali. Jadi price to earning-nya tuh murah banget. Terus untuk APBV-nya 0,21. Bisa dibilang ini emiten yang sangat murah. Ya, sangat murah di bursa. Ya, mungkin Mas Bro nggak akan banyak nemuin emiten yang bervaluasi seperti ini. PBV-nya rendah, PER-nya rendah, profitnya tebal seperti ini. Next, kita lihat di sini untuk BCIP. Mungkin BCIP ini kurang diminati oleh trader ya, karena memang filenya tuh kecil ya, kurang liquid lah segala macam. Jadi istilahnya investor-investor besar itu nggak pada ngelirik BCIP ya. Seperti itu guys. Jadi yang main yuk orang-orang kecil aja. Oke, kita lihat di sini ya. Ternyata kalau kita lihat PD di 70, CC di 70. Nah, IF di 69, di atas semua, guys. Nah, kalau kita lihat dari tanggal 28, di sini ada YP di 69, BR masih ada di 64 ternyata. Nih BR, cuman dia porsinya itu jauh lebih kecil daripada top buyer si YP di 69. BQ di 68. Nah, ini MU di 65. Kecil-kecil ya. Jadi Mas Bro perpatokan sama si YP, yaitu di AVG 69. Nah, kalau seperti ini sih harusnya YP ini belum bisa keluar untuk saat ini. Jadi mungkin besok masih dihijauin lagi untuk si BCIP karena juga fundamentalnya ini murah banget. Jadi istilahnya kalau misalnya mau turun ya maybe di sini kan nutup gap ya. Ya kalau ke harga 60 kurus sih 60 gitu HK aja guys untuk BCIP. Aman dah murah guys. Ya, tapi lihat dari volumenya sih besok harusnya hijau lagi nih. Untuk BCIP sih mungkin dia bentuk cup seperti ini guys. Jadi resistnya 75 ya. Next, bagi teman mau ikut BCIP bisa ambil di 67, 68 tentunya. Untuk TP-nya maybe di 70 guys. Nah 70 ini AVG-nya YP sampai ke sekitar 73 lah ya di sini. Nah, seperti guys di PD di 70 ya sampai 71, 72, 73 di sana sih guys untuk si BCIP. Tapi belinya pakai MM ya. Takutnya nanti kalau BCIP masih di bawah ke EMA 200 di harga 65. Jadi kalau Mas berbeli dulu jebret gitu ya terus masih di bawah turun masuk bisa AVG di sekitar 64 atau 65. Si harusnya pullback ke atas. Next kita lanjut saham yang berikutnya yaitu Cleo. Nah, Cleo ini juga istilahnya itu rebound. Cleo ini sempat nyentuh ke harga 700 dan ini udah down ya, down dalam ya. Mungkin teman-teman yang di sini ini udah pada taking profit waktu di sini. Dan ini masuk ke area garis-garis, guys. Ini saya itu sering banget dulu itu keluar masuk di saham Cleo. Makanya kalau saham chart yang banyak garis seperti ini berarti saya sering keluar masuk. Dan terakhir mungkin saya masuk di sini ya. Kalau di sini saya udah nggak ngikutin. Biasanya kalau saham yang udah tinggi-tinggi kayak gini nih saya udah nggak ngelirik lagi, dah biarin deh. Nanti kalau udah masuk di support lagi atau di area demand baru nanti kita mulai beli lagi lah seperti itu. Dan Cleo ini mungkin akan sering masuk ke rekom nantinya. Ya, karena udah di area demand. Kalau di atas ini sih saya nggak pernah bahas ya. Wah, takut jadi ular pucuk saya itu. Nyari yang murah-murah aja guys. Yang udah di support seperti itu ya. Kita lihat Cleo. Kalau Cleo di harga 500 itu menurut saya sih udah termasuk murah ya, nggak murah sih, cuman udah harga demand lah ya seperti itu. Kalau kita lihat di sini tuh Cleo memang PBV-nya itu sekarang 5 kali guys, tapi kalau kita lihat dari profitnya tuh naik terus ya. Air minum itu loh Mas Bro, merek Cleo yang ada di Alfamart gitu loh. Nah di sini kita lihat juga ROE-nya itu 13% yang gede, terus untuk equity-nya juga nambah banyak. Di sini perusahaan Cleo ini laris banget guys minumannya, jadi profitnya tebal sekali. Cuman dia itu memang PBV-nya udah 5 kali, tapi dia harga wajar ya mungkin di sini. Kalau misalnya teman-teman itu mau saya ditanya nih, misalnya harga Cleo itu kalau dianggap murah tuh di berapa? Ya di 400 kurus. Nah, mungkin di 440 gitu ya. 440, 420, 430 itu murah kalau Cleo. Tapi kalau di harga sekarang tuh masih di demand. Kalau kita lihat dari penurunannya dari harga 700 ke 500 ini kan udah dalam ya. Nah, biasanya dia pull up ya. Kita lihat di sini, kita lihat dari awal Oktober ya. Rata-rata itu berapa? Top buyer-nya.
Nah, ternyata ada BK di 669, BQ di 636, AK di 634. Semuanya di atas 600. Gitu ya, guys, untuk top buyer-nya. Nah, kalau kita lihat di sini yang main BQ untuk saat ini. Ini BK masih di atas tapi masih diem aja. Kalau BQ ini kan AVG 630 ya. Kalau kita lihat di sini tuh, BQ AVG down 461. Memang AVG-nya 461, tapi kalau kita lihat di sana itu 630. Ya, berarti AVG down untuk si Cleo. Kalau Cleo ini mungkin besok akan nembus 500, guys. Nah, akan nembus 500 ya untuk biasanya kalau saham yang istilahnya kita hapusin dulu aja. Nah, oke, udah area enak-enak guys untuk Cleo. Biasanya kalau udah volume besar seperti ini Cleo besok naik ya. Dan biasanya saham yang udah down parah dan dia mulai naik dengan volume besar, minimal dia akan nyentuh EMA 50. EMA 20. Bahkan ini sama EMA 200 mungkin ya. Mungkin targetnya kalau itu ya sekitar ke 520 sampai harga 530. Ini target dari Cleo, guys. Biasanya nyentuh, guys. Kalau ini kan volumenya gede banget nih. Harusnya nyentuh ke sini dulu untuk si Cleo. Mas Pur bisa istilahnya itu scalpingan besok di Cleo. Oke, kita lanjut part 2, guys.